350 tahun, mari luruskan. Banyak dari kita tumbuh dengan satu kalimat yang sama. Indonesia dijajah 350 tahun. Kalimat ini begitu sering diulang, sampai jarang sekali dipertanyakan. Padahal sejarah tidak sesederhana itu. Belanda memang datang ke Nusantara pada akhir abad ke-16. Tapi yang datang saat itu bukanlah negara Belanda. Yang datang adalah VOC, sebuah perusahaan dagang swasta. VOC berdiri untuk satu tujuan: mencari keuntungan dari perdagangan rempah-rempah. Mereka berdagang, membangun benteng, dan memonopoli jalur niaga. Di beberapa tempat, VOC memang menggunakan kekerasan. Di tempat lain, mereka membuat perjanjian politik dan memanfaatkan konflik antar kerajaan. Namun yang penting difahami, VOC tidak pernah menguasai seluruh wilayah Nusantara. Saat VOC beroperasi, kerajaan-kerajaan besar di Nusantara masih berdiri dan memerintah wilayahnya sendiri. Aceh, Mataram, Banten, Goa, Ternate, dan masih banyak lainnya yang masih berdaulat. Bahkan POC seringkali justru berada dalam posisi lemah, tergantung pada persekutuan lokal dan kondisi politik setempat. Titik balik sejarah terjadi pada tahun 1799. VOC bangkrut. Seluruh aset dan wilayah VOC diambil alih oleh negara Belanda. Nah, sejak saat inilah penjajahan dalam arti negara benar-benar dimulai. Namun, itu pun tidak terjadi secara instan. Belanda membutuhkan waktu puluhan tahun untuk memperluas kekuasaannya. Perlawanan terjadi di mana-mana. Perang Jawa, Perang Padri, Perang Aceh, hingga perlawanan di Bali dan Papua. Menunjukkan bahwa penaklukan Nusantara adalah proses yang panjang dan berdarah. Aceh baru benar-benar ditaklukkan pada awal abad ke-20. Bali pada tahun 1908. Papua, bahkan jauh setelah itu. Jika kita menghitung secara realistis, dari awal abad ke-19 hingga kekalahan Belanda pada 1942 dan pengakuan kedaulatan Indonesia tahun 1949, masa penjajahan Belanda lebih mendekati sekitar 140 tahun. Dan itu pun berbeda-beda di tiap wilayah. Lalu, mengapa angka 350 tahun begitu populer? Angka itu lahir dari penyederhanaan sejarah. Dari menghitung sejak kedatangan Belanda yang pertama hingga kemerdekaan Indonesia. Padahal, datang bukan berarti menjajah dan berdagang
bukan berarti berkuasa penuh. Meluruskan hal ini bukan untuk mengecilkan penderitaan rakyat Indonesia, bahwa penindasan, kerja paksa, dan kekerasan kolonial tetap nyata dan tidak terbantahkan. Tapi memahami sejarah secara jujur memberi kita satu hal penting. Kesadaran bahwa Indonesia tidak pernah diam dijajah. Indonesia berjuang, Indonesia melawan, dan kemerdekaan bukan hadiah, melainkan hasil dari perlawanan panjang.